program Arduino pada M. Zalfan Ramadan dan Miftahul. Adapun agendanya, yang pertama plan awal, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga detail planning, yang keempat susunan rangkaian pada Proteus, yang kelima program Arduino, dan terakhir proses menjalankan simulasi. Plan awal merupakan rancangan awal yang mana pada tahap ini kami memulai forum diskusi mengenai pemilihan judul, alat dan bahan yang kami perlukan, dan hal-hal lainnya. Pada poin ini akhirnya kami memilih judul untuk proyek kami, yaitu Password Door Lock System using Arduino. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama Arduino Uno. Arduino Uno merupakan board microcontroller berbasis Amiga 328 yang memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog. 16 MHz oscillator crystal, koneksi USB, port power, I/O/USB header, dan tombol reset. Yang kedua yaitu keypad 4x2, yang mana keypad ini berfungsi untuk memasukkan input berupa password. Yang ketiga LCD 16x2. LCD ini untuk menghasilkan password yang digunakan. Yang keempat itu selenoskop, yang kelima dari hijau dan merah, yang kelima Expo, yang ketujuh yaitu software Proteus. Software ini untuk mendesain PCB yang digunakan dilengkapi dengan simulasi PSP pada level skinematik sebelum rangkaian skinematik di-upgrade ke PCB, sehingga sebelum PCB-nya kita cetak, kita sudah tahu apakah PCB yang akan kita cetak sudah benar atau belum. Cara kerjanya yaitu pertama, mulai input password, proses pengecekan, akses diterima, jika benar maka pintu akan terbuka, dan jika salah maka proses akan dimulai dari memasukkan password kembali. Pada gambar di samping merupakan rangkaian komplit dari alat-alat yang dibutuhkan, yang mana setiap alat sudah dihubungkan ke Arduino menggunakan kabel jumper. Proses instalasi library Arduino pada Proteus. Yang pertama itu mendownload library Arduino. Yang kedua, setelah mendownload library Arduino, akan didapat file berbentuk RAR yang berisi 4 file. Yang ketiga, 2 file hasil dari UNRAR adalah file TEBLED dan Arduino TEP IDX. Langkah terakhir yaitu mengcopy 4 file tersebut ke library komputer. Berikut tampilan rangkaian Proteus untuk LED merah dan LED hijau, dan juga untuk keypad. Jadi saya Teguh Yuda Pramudia Koprawi akan melanjutkan penjelasan pada slide 10, yang mana di sini kami juga akan menghubungkan LED masing-masing yang terhubung di pin 11 dan 12 untuk menginformasi apakah pin yang dimasukkan salah atau benar. Dan LED dihubungkan ke bagian power yang terdapat di bagian antara dua buah LED ini yang dihubungkan ke pin power. Dan selanjutnya Arduino juga terhubung ke LCD. LCD ini memiliki 14 pin, tetapi pin 7 sampai pin 10 tidak digunakan. Yang digunakan hanyalah pin 1 sampai 6 dan pin 11 sampai 14. Dan di sini juga terdapat RV, yaitu resistor variabel yang berguna mengatur tegangan dari LCD-nya. Dan terhubung juga ke FEE, yang mana ini di sini berfungsi mengatur kecerahannya. Dan pin RS dan pin E yang terdapat pada Arduino terhubung ke A0 dan A1 pada Arduino. Dan pin D4
dan D7 pada LCD itu terhubung ke A2, A3, A4 dan A5. Dari sini ada bagian pengontrolan motor. Motor ini ialah motor untuk membuka pintu yang mana kami hubungkan ke transistor yang tipenya NPN. Bagian emitter pada transistor itu dihubungkan ke ground, dan bagian kolektornya dihubungkan ke relay yang berguna untuk memutuskan relay ini nanti. Apabila relay ini tidak memiliki arus, maka motor ini akan tertutup. Sehingga motor tidak memiliki arus, maka motor ini akan tertutup sehingga motor tidak hidup. Dan apabila relay ini hidup dan disuplai oleh transistor, maka motor ini akan hidup. Nah, di relay ini juga terdapat dioda tipe 1N4001 yang berguna sebagai penyarah sehingga tidak terjadi bolak-balik arus, sehingga tetap searah agar tidak terjadi konsleting. Di bagian terakhir ini ialah bagian fault dari sistemnya yang mana sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya akan menjelaskan program untuk Arduino-nya. Yang pertama yaitu program untuk pengecekan LCD-nya, atau kita akan melihat fungsi atau cara kerja dari LCD-nya. Yang pertama yaitu di mana kita sambungkan LCD-nya dengan pin sebelah kiri yang ada di Simulino Uno-nya, yaitu di pin A0, A1, A2, A3, A4 dan A5. Lalu serial yang kita gunakan yaitu serial 9600 dengan besar LCD yaitu 16x2. Dan kita print yaitu tulisan masukkan password dengan delay yang kita gunakan yaitu 500 mikrosecond. Dan untuk pengulangannya dengan kita print tulisan silahkan dicoba pada LCD-nya. Selanjutnya yaitu untuk codingan atau program untuk mengecek keypad atau cara kerja keypadnya, dimana di sini kita menggunakan keypad yang memiliki 4 baris dan 3 kolom, dan kita akan mendefinisikan letak dari keypad yang kita pakai. Dan baris yang ada di keypad kita sambungkan ke pin yang ada di Simulino Uno, yaitu pin untuk baris kita sambungkan ke pin 9876, dan untuk kolom kita sambungkan ke pin 543. Dan di sini juga kita gunakan LCD 16x2, dimana ketika kita tekan atau kita klik tombol di bagian keypadnya, maka akan keluar angkanya di LCD-nya tersebut. Selanjutnya yaitu untuk codingan keseluruhannya. Yang pertama itu kita masukkan dulu untuk library keypadnya dan library LCD-nya. Lalu kita sambungkan juga LCD-nya ke pin Simulino Uno A0, A1, A2, A3, A4 dan A5 yang ada di sebelah kiri. Dan kita definisikan juga rows-nya atau baris dari keypadnya, yaitu 4 baris dan 3 kolom yang ada di keypad. Dan kita definisikan juga bagian atau tata letak dari keypadnya. Dan kita sambungkan bagian keypadnya, yaitu bagian baris yang ada di keypad dengan pin 9876 yang ada di Simulino Uno. Dan kolomnya kita sambungkan juga ke pin 5, 4 dan 3. Selanjutnya di sini juga kita menggunakan lampu LED atau LED merah dan LED green, di mana lampu LED merah kita sambungkan ke pin 11 dan lampu LED hijau kita sambungkan ke pin 10. Juga kita gunakan relay yang kita sambungkan ke pin 12 yang ada di Simulino Uno. Dengan kode yang kita masukkan atau pin yang kita masukkan yaitu 4 pin. Dan di sini kita akan menghitung berapa kali pin yang dimasukkan itu salah. Dan untuk setup
Jadi setup di sini yaitu untuk menginisialisasi variabelnya ataupun mode pin ataupun memulai menggunakan library di mana ia tidak akan bisa dirubah lagi atau hanya berjalan sekali. Jadi di sini juga kita gunakan fungsi pin mode, yaitu untuk mengkonfigurasi pin tertentu agar supaya pin ini menjadi atau keluarannya tuh menjadi output atau input dari sistem yang kita rancang ini. Dan di sini yaitu LED merah atau LED merah itu sebagai output, LED hijau juga sebagai output, dan relay juga sebagai output. Dan di sini kita gunakan juga LCD 16x2, yaitu dimana 16 merupakan kolomnya dan 2 yaitu barisnya dari tampilan LCD. Dan selanjutnya yaitu kita print tulisan password access di LCD-nya. Dan untuk fungsi digital write dimana memiliki fungsi untuk memberi nilai high atau low ataupun nilai 0 atau 1, dimana untuk LED green atau lampu yang berwarna hijau apabila dia bernilai high atau bernilai 1 maka lampu hijau akan mati, dan untuk LED merah apabila dia bernilai 0 atau low maka lampunya akan hidup, dan untuk relay apabila dia bernilai 0 atau low maka dia akan mati atau akan terkunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan bagian fade loop, yakni itu bagian pada Arduino yang memiliki fungsi sebagai bagian untuk perulangan sebuah program. Nah, di sini ada cara custom case, sebenarnya custom key pada key, if custom key dan kita cepat, dan custom key sama pagar, dan custom key sama dengan bintang, LCD print bintang. Jadi ini kan maksudnya jika selain dari pagar kita pencet atau selain dari bintang, udah dia bakal muncul bintang-bintang. Jadi misalnya karena kan pada program ini kita set tuh bintangnya sebagai enter dan pagarnya sebagai untuk apa display, makanya di sini dan custom key tidak sama dengan pagar, dan custom key juga tidak sama dengan bintang. Berarti selain dari pagar bintang, jika kita tekan dia akan muncul untuk menutupi. Saya kita pencet 1 yang muncul bukan angka 1 melainkan bintang, kita pencet 2 bintang, dan seterusnya sampai angka 0 pada hakikat. Nah, untuk if custom key sama dengan pagar seperti yang Zafran jelaskan tadi, yang mana fungsi pagar itu adalah untuk menghapus, dan if custom key sama dengan bintang, yang mana fungsi bintang untuk pengecekan password atau enter, yang mana gunanya untuk buka pintu. Nah, untuk kode benarnya di sini kami menggunakan passwordnya ini menggunakan if, dan passwordnya adalah if code 0 sama dengan 1, berarti itu kode pertama atau bagian pertamanya itu 1, kode keduanya adalah 2, kode ketiganya adalah 3, kode keempatnya adalah 4. Nah, habis itu ada digital red, LED green low, yang mana nantinya LED dari merah tidak akan berubah ke hijau, yang mana itu menandakan pintu akan buka, dan LED merahnya nanti akan padam. Dan untuk relaynya ini digital red relay high, yang mana itu relaynya akan hidup. Ketika relay hidup maka motor DC-nya akan berputar untuk buka pintu. Di sini ada LCD set cursor 01, itu berarti bagian penulisannya nanti ada di baris pertama, karena kalian menggunakan LCD 16x2 yang terdiri dari 16 kolom dan 2 baris. Habis itu LCD print beropen. Nah, bagian beropen itu ya berarti ada bagian baris pertama tulisan beropen ya, dengan delay 4000 di sini adalah 4000 milisecond, berarti dalam second artinya 4 detik, dimana nantinya akan membiarkan pintu kebuka selama 4 detik, dan habis itu pintunya akan tutup kembali. Nah, kalau untuk program salahnya gimana? Untuk program salahnya di sini ada else count wrong plus sama dengan 1, if count wrong kecil dari 5, LCD set cursor 01, LCD print invalid password, delay 1000 atau 1 second,
itu terkunci. Nah di sini kan kami rencana bukan mau bikin program tuh, misal kalau kelima kali bikin dia nanti akan muncul 5 kali salah dan mohon tunggu start 10 second. Nah di sini kenapa dia akan wrong kecil dari 5, berarti dia kalau misalnya masih salah sampai 4 kali dia tetap muncul tuh tulisan invalid password. Pas muncul password yang kelima ya masih salah, baru muncul dah tulisannya 5 kali salah, baru mohon tunggu 10 second. Nah itu nanti ada for int i sama dengan 0, i kecil dari 20, i plus capital red LED red high, mana nantinya itu perubahan dari merah tadi awalnya hidup tiba-tiba awalnya mati, nanti dah kali hidup. Misalnya itu delay ada 200, digital red LED red low yang delay 200 juga. Itu LCD clear, LCD set cursor 01, LCD print invalid password, LCD dot clear dengan delay 100, LCD set cursor 00, LCD dot print 5 kali salah. Nah, itu kan pas berarti udah 5 kali itu salahnya, baru dengan delaynya start 2 second, dengan lama muncul tulisan 5 kali salah tuh 2 detik. Nah habis itu LCD dot clear dengan delay 100, LCD dot set cursor 00, mohon LCD print mohon tunggu 10 second, berarti dah akan print tuh dengan durasinya 10 detik gitu. Nah, sambungan codingan itu ada LCD for int i sama dengan 0, i kecil sama dengan 10, i plus LCD set cursor i mas 1, LCD print sama dengan delaynya itu 10 detik. Nah ini kan sama dengan itu gimana, itu ibaratnya menggambarkan proses tulisan loadingnya lah. Jadi penggambaran loading 10 second tuh dengan sama dengan itu. Dan LCD clear delay 100, LCD set cursor 00, LCD print password access, itu dia balik lagi ke awal karena udah salah 5 kali, tunggu 10 detik udah balik ke menu awal yang mana itu password access. Jadi wrong dengan 0 lock gitulah. Nah lanjut ke bagian proses kuncian atau jika pintunya dikunci. Void lock LCD set cursor 01, LCD print lock delay 1 second, LCD set cursor 01, LCD print sengseng, maksudnya itu adalah untuk membersihkan passwordnya yang awal. LCD set cursor 01 kekon sama dengan 0, digital red LED green nya high, maka nanti itu lampu hijau akan mati, dan LCD rednya low maka lampu merah akan menyala, menyalakan pintu dikunci. Relay low maka relay akan mati dan motor pun berhenti bergerak. Mungkin cuma sekian dari
baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.